Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebetulnya saya berencana berdiri, ada meja, terus jadi kalau duduk ini kan harus lebih dari 7 menit. Enggak apa-apa. Diganti lah. 10 menit. Jadi susun kuliah 10 menit. Jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah ya. Kita diberikan usia yang memenuhi doa-doa kita. Allahumma barik lana fi wajaba wa sya'bana wa ballighna. Pada kemarin saat magengan kami sudah menyampaikan kiat-kiat apa saja untuk menyikapi hadirnya bulan Ramadan sehingga kita bisa memenuhi bulan Ramadan dengan sepenuh hati ya, dengan menyajikan tema ya, cara pandang kita terhadap Ramadan, kemudian memfungsikan manajemen ya, fungsi manajemen harus kita terapkan di dalam menata bulan Ramadan ini. Pada saat ini saya ingin menyampaikan sisi lain ya, dari bagaimana disyariatkannya puasa, yaitu salah satu program utama kegiatan kita di bulan Ramadan, yaitu menunaikan ibadah puasa. Sebagaimana maqasid syar'i ya, diwujudkannya syariat ini mempunyai maksud-maksud tertentu yang pada dasarnya adalah untuk memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya kepada siapa yang melakukan syariat. Di antara manfaat yang sebesar-besarnya itu dari kita menunaikan ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun. Inilah ayat yang sudah tidak asing lagi, akhir daripada ayat yang tidak asing lagi pada diri kita, karena ini adalah ayat yang biasa dibaca ketika hadirnya bulan. Jadi kita berpuasa adalah dalam rangka kita diajari oleh Allah agar menjadi orang yang bertakwa. Takwa ini adalah predikat tertinggi yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah adalah kalian yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara tujuan ya, hikmah disyariatkannya kita berpuasa, yaitu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Apa sih tolak ukur orang yang bertakwa itu? Banyak ya. Kita belajar dari kita membaca Al-Quran, dari kita membaca hadis. Itu banyak tanda-tanda orang yang bertakwa. Di antara tanda-tanda orang bertakwa yang bisa diwujudkan ketika kita bisa menunaikan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya adalah ada 4 sebagaimana yang dituturkan oleh Imam Al-Qushairi ya. Tanda-tanda itu terangkai di dalam kata takwa itu sendiri, di mana kata takwa
Kalimat takwa itu terdiri dari 4 huruf hijaiyah. Takwa, 1 adalah huruf ta, 2 huruf o, 3 huruf wawu, 4 huruf iya. Itu menurut Imam Al-Qushairi, dari 4 huruf itu kita bisa mengambil pelajaran untuk dapat kita meraih ketakwaan dari kita menjalankan ibadah puasa. Huruf pertama adalah ta. Ta menurut Imam Al-Qushairi bermakna tawadhu. Orang yang menunaikan ibadah puasa dikandung maksud agar bagaimana orang tersebut bisa memiliki akhlak mulia, yaitu akhlak bertawadhu, mampu memberikan penghormatan kepada orang lain, mampu memberikan penghormatan kepada istri, penghormatan kepada suami, kasih sayang kepada anak-anak, rasa solidaritas kepada teman sejawat, menjalin ukhuwah. Itu adalah sikap tawadhu yang bisa kita dapati ketika kita menunaikan ibadah puasa dengan sebaik-baik. Bagaimana tidak ketika Allah mengajarkan berpuasalah, kau tidak boleh makan, kau tidak boleh minum dari subuh sampai maghrib. Betapa kita merasakan lapar, betapa kita merasakan dahaga, betapa kita lemah fisik kita. Pada gilirannya kalau ini dihayati dengan sebaik-baiknya, akan tumbuh sikap solidaritas, akan tumbuh sikap empati terhadap orang lain. Betapa yang hari-hari ya untuk mencari makan saja susah setengah mati, akhirnya kita mampu menerima, mampu bersimpati kepada. Betapa kita merasakan ya perjalanan jauh dari ujung kota Lamongan ini datang ke kota ini, datang ke kantor kita. Itu kita membayangkan orang berperkara, dia datang ke sini tanpa beban, tanpa tidak ada beban, tapi beban yang penuh, berat sekali ya, beban penderitaan ya, karena permasalahan rumah tangganya. Nah, kita yang melayani mereka ya, ada rasa empati, ada rasa belas kasihan, sehingga kemudian terwujud bagaimana pola pelayanan kita. Dari yang daerah paling ujung di sini mana? Cungkur. Perbatasan Bojonegoro. Nah, itu kan jalannya tidak begitu bagus ya. Jangankan di ujung sana, yang dari tempatnya Pak Soleh, tempatnya siapa? Itu itu katanya susah, itu tempatnya Bu Ma'rufah itu susah bawa kendaraan roda 4. Mereka tidak punya roda 4 ya, mungkin roda 2, yang motor juga tidak punya itu. Akhirnya kemudian mencari belas kasihan tetangganya untuk mengantarkan. Itu lain saja nggak ada itu ya, kendaraan nggak ada itu. Coba ya kalau kita perlakukan mereka luar biasa pengorbanannya. Apa? Karena ingin menyelesaikan masalah rumah tangganya di sana. Coba kalau kita melayani misalnya
Sidang yang mestinya selesai 2 kali diperpanjang sampai berkali-kali suruh datang. Yang penggugat pun suruh mengeluarkan biaya panggilan banyak. Nah, mudah-mudahan dengan kita dididik berpuasa ini, tawadhu akan merubah sikap kita melayani mereka dengan sepenuh hati. Ini pelajaran puasa yang pertama. Yang kedua adalah huruf qa, na. Merasa cukup, kemudian bersyukur kepada Allah terhadap karunia Allah yang diberikan kepada kita. Betapa kita kemarin mendengarkan SK pensiun dibacakan. Tidak terbayang mungkin oleh diri kita bahwa begitu pensiun itu drastis turun, ya. Apa itu? Gaji kita drastis turun. Itu kalau tidak punya sikap qanaah, tidak siap menghadapi persoalan ini. Tapi kalau ditata dengan sikap qanaah, betapa kita bersyukur kepada Allah, diberikan karunia oleh Allah umur sampai kemudian bisa menyelesaikan kerjaannya sampai pensiun. Kemudian ketika melihat angka besaran gaji pensiun, kemudian kita menata lagi hati kita, betapa kita bersyukur karena banyak dari mereka yang begitu selesai kerja, kemudian selesai pula tidak ada gaji, sumber gaji meskipun sedikit. Kemudian kita menata lagi betapa ada orang lain yang kemudian belum masanya pensiun sudah meninggal dunia. Dan banyak contoh-contoh yang bisa kita ambil pelajaran. Intinya qanaah ini mengajarkan, tataplah ketika urusan dunia itu, tataplah orang-orang yang lebih tidak beruntung dibandingkan dengan kita, tetapi tataplah masalah akhirat adalah tatapan kita terhadap orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bisa menunaikan ibadah dengan lebih baik daripada kita. Qanaah. Kemudian pelajaran berikutnya adalah wawu. Wawu menurut Imam Al-Qushairi adalah wira'i. Wira'i artinya kita menjaga, ya, harga diri kita, menjaga kesucian kita, menjaga kehormatan kita, agar jiwa-jiwa kita tidak terkotori oleh perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Jangankan perbuatan yang haram, perbuatan yang sia-sia pun kita hindari. Waktu-waktu yang ada, jangan sampai ada sedikit pun waktu yang tidak ada manfaatnya bagi kita. Apalagi waktu yang kemudian kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Ada di dalam Arba'inun Nawawi itu hadis, ya, hadis yang sangat singkat sekali. Inti hadis itu adalah orang mukmin yang baik adalah orang mukmin yang mampu meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Jadi kita raih, ya, wirai ini dengan cara mengisi hari-hari dengan sebaik-baiknya, memakan makanan-makanan yang halal dan thayyib,
Ini adalah diberikan pelajaran oleh Allah lewat ibadah puasa ini. Betapa di siang hari ketika kita berpuasa, ada makanan tersaji di hidangan makan kita, ya, di meja makan kita. Itu adalah makanan kita sendiri, ya. Tapi karena kita puasa, kita tidak memanfaatkan makanan itu. Kita tidak meminumnya, tidak memakannya karena tahu aturannya, tahu batasan-batasan. Ini puasa diajarkan begitu. Di luar puasa, jangan kita meraih hal-hal yang bukan hak kita. Jangan kita memakan makanan yang kemudian tidak halal bagi kita. Ini adalah sikap liberal. Kemudian yang terakhir, Imam Al-Qushairi mengartikan huruf berikutnya, yaitu ya adalah yakin. Keyakinan ini adalah karakter utama orang yang beriman. Keimanan tidak akan wujud tanpa sebuah keyakinan. Yakin bahwa sedikit pun amalan kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kita tidak bisa beramal baik tanpa sebuah keyakinan. Kita tidak bisa menghindari kemaksiatan tanpa sebuah keyakinan. Oleh karena itu ulama mengajarkan ketika kita berbuat maksiat sekecil apapun perbuatan itu, ingatlah bahwa Allah melihat kita. Ingatlah bahwa kita berhadapan dengan Zat yang Maha. Ini tumbuh karena keyakinan. Keyakinan inilah diajarkan ketika kita menjalankan ibadah puasa. Ada makanan dan kita bisa makan dengan cara bersembunyi. Ketika kita makan dan bersembunyi, ya, orang lain tidak tahu bahwa kita makan. Orang lain tidak tahu bahwa kita minum. Tetapi karena kita punya keyakinan bahwa kita berpuasa itu bukan karena manusia, kita berpuasa lillahi ta'ala, dan Allah melihat apa yang kita lakukan meskipun kita bersembunyi di kolong apa? Di kolong apa? Karena keyakinan ini lah kita bisa menjalankan ibadah puasa. Saya yakin ya, semua warga Pengadilan Agama ini berpuasa. Ini saya ingin nyampaikan kepada Catur ya, Alam Pegawai Baru. Ada ya? Ada. Begini, Anda perlu bersyukur sekali Anda masuk di instansi yang tepat, ya, tepat karena ini menjunjung syariat Allah, ya. Di sini tidak ada non muslim, semuanya muslim. Di sini labelnya adalah pengadilan agama, bukan pengadilan umum, bukan pengadilan lain. Agama di sini melekat pada cerminan kehidupan kita. Jangan sekali-kali kita membuang predikat agama. Maka wajib bagi kita warga Pengadilan Agama untuk ya menjalankan syariat Allah, di antaranya adalah berpuasa. Jadi bedakan dengan warga lainnya bahwa kita adalah mempunyai predikat agama. Kemarin ada share dari
dulu ya, kita itu bukan pegawai lainnya. Pengadilan agama itu pakainya pun harus mencerminkan. Termasuk ini ya, maaf. Ini kesempatan yang baik sekali untuk belajar. Siapa sih yang tidak ingin berhenti merokok? Pelaku perokok sendiri itu pengen berhenti merokok. Jangankan pasangannya, jangankan istrinya, itu mungkin sujud syukurnya lebih dari 100 kali kalau suaminya berhenti merokok. Ketika nyuwun sewu bertatap muka itu baunya juga kemudian mengurangi jatah harian. Makanya luar biasa ketika kemudian berhenti merokok. Dari sisi apapun berhenti merokok itu sesuatu kemuliaan. Maka belajarlah, mumpung kita berpuasa, yang pasti di siang hari tidak boleh merokok, maka teruskanlah di malam hari untuk tidak merokok. Kalau 1 bulan ya penuh tidak merokok, kemudian dibarengi dengan tekad yang kuat, insya Allah bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya berhenti total untuk merokok. Setuju? Setuju. Baik, ini yang dapat kami sampaikan. Jadi pesan puasa, pelajaran untuk kita. Pertama apa? Kita tawadhu, harus lebih tawadhu ya dengan puasa ini. Yang kedua, qanaah. Yang ketiga, wirai, ya. Kemudian yang keempat, yakin. Keimanan kita harus ditumbuh, suburkan melalui ibadah puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.